di sebuah restoran. Malam ini di sebuah restoran yang dulunya sering Pak Tundra makan malam bersama keluarga saat Ibu Fana masih ada, kini Pak Tundra kembali mengajak Fana makan malam bersama berdua saja. Ya, bapak dan anak itu mencoba untuk memperbaiki hubungannya yang sempat renggang. Jujur Fana sangat senang malam ini karena bisa kembali baikan dengan bapaknya sendiri. Tapi meski begitu, ada banyak yang Fana takutkan jika keduanya kini baikan kembali. Salah satunya keputusannya untuk mencintai Lereng. Fana ingin mencoba jujur pada bapaknya. Sekalipun Fana tahu sudah pasti Pak Tundra tak akan pernah mengizinkannya dengan Lereng. Fana, ayo nambah. Kenyang Pak. Pak, ada yang mau Fana tanyakan sama Bapak. Tapi ini mengenai Om Lereng, ucap Fana sedikit ketakutan. Bapak sudah tahu, kamu menemui Lereng diam-diam ke Bali untuk meminta maaf padanya kan? Iya Pak. Yang Bapak gak habis pikir itu, bagaimana kamu bisa menyukai Lereng? Ucap Pak Tundra mencoba santai sembari menikmati makanannya. Fana juga gak tahu Pak. Fana, kamu tidak pantas nak dengan Lereng. Kalau kamu mau homo, kamu bisa cari laki-laki yang lebih baik dari Lereng. Jangan dengan gigolo. Pak, apa sehina dan seburuk itu Om Lereng untuk dicintai? Dasar anak kecil. Tahu apa kamu masalah cinta? Tidak pantas kamu mencintai seorang gigolo, nak. Pak, Fana menyukainya. Gak peduli dia siapa. Fana ingin merubahnya menjadi lebih baik. Fana, kenapa kamu mau merubah gigolo jadi lebih baik? Kenapa gak kamu saja yang berubah lebih baik? Menyukai perempuan, bukan menyukai gigolo. Kenapa Bapak menyuruh Fana berubah, sedangkan Bapak masih belum bisa berubah? Oke, Bapak tidak mau berdebat denganmu. Fana, tidak mudah untuk menaklukkan Lereng. Pak, Fana serius suka Om Lereng? Atau Bapak tidak mau bersaing dengan Fana? Fana, untuk apa Bapak bersaing memperebutkan gigolo dengan anak sendiri? Lagi pula, Bapak sudah tidak pernah berhubungan lagi dengannya sejak ulah kamu. Fana mengerti, tapi tolong, Fana mau menebus kesalahan Fana padanya. Fana, kamu sudah minta maaf, itu sudah cukup, tidak perlu berlebihan. Pak, izinin Fana sama Om Lereng. Memangnya dia suka sama kamu? Iya enggak sih, tapi Fana akan berusaha meyakinkan dia. Bapak tidak setuju. Pak, please. Fana gak minta apa-apa. Fana cuma minta Bapak izinin Fana sama Om Lereng. Fana gak akan ikut campur urusan Bapak dengan lelaki manapun. Tapi tolong, untuk yang satu ini. Sejujurnya, Bapak lelah berdebat denganmu. Baiklah, Bapak tidak akan melarangmu, tapi dengan beberapa syarat. Apa itu? Bapak tidak ingin melihat kalian berdua di depan Bapak. Dan jangan gunakan sepeser pun uang Bapak untuk berkencan dengannya. Oke. Fana, malam ini juga kamu harus kembali ke rumah. Besok Pak, barang-barang Fana masih ada di kos. Ya sudah. Fana, ada yang Bapak ingin tanyakan sama kamu. Tanya apa? Katakan Pak. Kira-kira kalau bapakmu ini melamar Tante Mary, apa kamu setuju? Hah? Tentu saja. Fana akan senang sekali. Fana juga yakin Ibu senang di sana melihat Bapak berubah. Memang Bapak ada niat menikahi Tante Mary? Ada kepikiran. Kadang Bapak juga capek seperti ini. Bapak ingin berubah. Tapi sayang, Mary tidak mau sama Bapak. Emang Bapak udah nanya? Sudah. Tapi dia bilang ngawur. Nanti Fana bujuk sama Dera. Terima kasih nak. Ya, begitu keduanya sedang asik makan bersama, tiba-tiba mata Pak Tundra menangkap Lereng dengan seorang pria yang Pak Tundra cukup kenal, yaitu Pak Edo yang baru saja masuk ke resto. Lereng? Dek, set. Seketika Fana turut menoleh. Om Lereng? Pak Tundra, sapa seorang pria yang kini bersama Lereng, yang ternyata merupakan salah satu kenalan bisnis di kotanya. Seketika Lereng terkejut melihat Fana maupun Pak Tundra. Namun Lereng mencoba profesional.
Fana pun yang memahami itu tak berani mengganggu pekerjaan Lereng dan membuat Lereng merasa nyaman bertemu dengannya. Apa kabar Pak Tundra? Ah, luar biasa Pak Edo. Kenalin putra saya. Fana, kenalan bisnis Bapak. Wah, calon pewaris tunggal perusahaan. Fana, Edo, dan ini asisten saya. Tanpa menyebut nama, Lereng menjabat tangan Pak Tundra dan juga Fana. Baik Pak Tundra maupun Fana sama-sama pro dan tersenyum pada Lereng. Seperti tak terjadi apa-apa di antara keduanya. Fana tiba-tiba menatap tatapan Pak Tundra pada Lereng. Dari sorot matanya terlihat masih menginginkannya. Fana dapat merasakan itu. Jujur, Fana senang sekali bertemu dengan Lereng, meski hanya sekejap saja. Ini sementara. Fana janji akan segera merebut Lereng dari para gadun-gadunnya. Gabung Pak. Ah, terima kasih Pak Edo. Kebetulan kami sudah selesai dan mau menemani putra saya mencari sesuatu. Terima kasih. Lain kali kita bisa dinner bersama. Baik, saya tunggu di kesempatan selanjutnya. Mari, silakan. Ya, baik Fana maupun Pak Tundra menatap Lereng. Lalu saat mata Lereng menatap Fana, Fana seketika menyentuh tangan Lereng dan mengedipkan mata padanya. Beruntung Pak Edo tak melihatnya. Keduanya meninggalkan resto. Singkat cerita, motor Fana kini sudah sampai di rumahnya. Ya, Fana mengantarkan pulang Pak Tundra dan rencananya besok Fana akan pulang ke rumahnya. Fana, kamu yakin malam ini kembali ke kos dulu? Iya Pak, ini si Dera udah di kos. Ya sudah. Pak, apa yang Bapak rasakan setelah bertemu Om Lereng? Biasa saja. Dan dengan adanya Lereng di Jakarta dan tanpa menghubungi Bapak, itu sudah jelas jika dia memang tak mau lagi sama Bapak. Mungkin trauma sama kita. Bapak masih suka sama dia? Tidak, ucap Pak Tundra berbohong. Tak ingin membuat Fana kecewa. Yakin? Yakin. Lalu, apa kamu yakin bersaing dengan para gadun-gadun seusia Bapak hanya untuk mendapatkan seorang gigolo? Fana yakin Fana bisa menaklukkan Om Lereng. Go ahead. Thanks. Fana ke kos dulu. Ya, Fana pun tersenyum lalu kembali ke kosannya. Di kos Fana sendiri, Dera baru saja sampai naik ojek dan tak membawa motornya sendiri. Dera kesal, Fana telat jemput. Dera terus-terusan mencoba menelpon Fana. Namun ketika sedang menelpon, motor Fana tiba-tiba saja datang. Lama amat sih. Maaf, baru nganter Bapak pulang ke rumah. Bapak siapa? Ya Bapak gue lah, Om Tundra. Iya. Kok bisa? Iya, tadi Bapak sama Om Fatur nemuin gue pas di kafe. Kalian baikan? Syukurlah, itu artinya kamu gak tinggal kos lagi kan? Iya, malam ini, malam terakhir kita tidur di sini. Aku ikut seneng, kamu ketemu Om Tundra. Gue juga happy. Gak hanya ketemu Bapak, tapi tadi gue gak sengaja ketemu Om Lereng. Fana masuk ke kosnya, sedangkan ekspresi Dera terlihat tak suka. Dan keduanya pun sama-sama masuk. Fana terlihat mengecat Lereng, namun belum dibalas. Fana sabar menunggu, karena hafal betul Lereng selalu slow respon. Dan Fana mencoba memaklumi itu. Fana belajar dewasa dalam menyikapi sesuatu dan berusaha membuat Lereng nyaman dengannya. Sembari menunggu balasan Lereng, Fana memperhatikan Dera yang terlihat diam saja. Kenapa, Der? Lo udah makan? Udah. Kamu? Udah tadi sama bokap. Oh iya, Der. Ada sesuatu yang mau ditanyain ke lo. Apa? Lo setuju gak kalau bokap gue ngelamar Tante Mary? Hah? Gila kamu? Kok gila? Aku gak setuju. Kenapa? Biar kata aku Boti, aku gak setuju punya bapak yang sudah celup sana celup sini, terus habis itu celup ibu. Oh, lo bener. Maksudku gak apa-apa, Der. Emang bener yang lo omongin. Lo gak salah. Gue cuma mau ngasih tahu niat baik bokap gue sama lo yang berniat pengen berubah. Dan bokap kepikiran menikahi Tante Mary.
Tapi lo gak usah khawatir. Baik bokap maupun gue gak ada paksaan kok. Lagi pula Tante Mary sudah menolaknya. Bukan aku gak setuju, tapi memang ibu belum kepikiran menikah lagi. Jangankan Om Tundra, om-om yang lebih tampan dari Om Tundra juga sering deketin ibu, tapi ibu tetap gak mau menikah. Ya sudah, lupakan. Sekarang kita tidur. Kita nikmati tinggal di kosan malam ini. Aku sih udah pengalaman kos di Bali. Asik juga pengalaman. Asik ya, kosnya sebelahan sama si Kawah. Van, kenapa? Lo masih hati eset sama dia? Masih sih, tapi apa? Aku bingung, Van. Aku suka dia, tapi aku juga suka kamu, Van. Der, berapa kali gue bilang, kita temenan aja kayak gini udah happy. Kalau pacaran malah ribet. Sorry ya, sampai saat ini belum ada yang mengganti posisi Om Lereng di hati gue. Dan lo punya posisi sendiri di hati gue. Kalau gitu, lebih baik mulai besok kita jarang ketemu aja ya. Aku gak kuat kalau sering-sering ketemu kamu. Kenapa gitu? Biasa aja. Bisa gak lo bersikap dewasa, jangan kayak anak kecil. Ini nih salah satu penyebab yang gue gak suka dan lebih memilih Om Lereng daripada lo. Seketika Fana tak sengaja nyeplos yang membuat Dera tersinggung. Der, sorry, maksud gue. Dera menatap Fana, air matanya menggenang. Lalu Dera mengambil tasnya dan set. Der, mau kemana? Dera lari dan Fana mengambil kunci motor dan mengejar Dera. Namun Dera menghilang. Der, salah lagi. Terus aja gitu. Kenapa semenjak kita saling tahu kondisi masing-masing, setelah tahu lo suka sama laki-laki, kita jadi sering ribut. Padahal dulu baik-baik aja. Dan bukannya lo bilang kemarinan gak suka sama gue. Kenapa kesini lo suka sama gue? Gue akui, gue salah perkala malam itu. Tapi, Di sebuah hotel. Di hotel sendiri tepat pukul 2 dini hari, Lereng baru saja selesai melayani kliennya. Dan saat kliennya sedang terkulai lemas, Lereng melihat notifikasi di HP-nya. Salah satunya dari Fana. Lereng benar-benar tak mengerti mengapa anak itu begitu ngotot menginginkannya. Lereng tak percaya begitu saja. Bagaimanapun juga Lereng masih tetap waspada. Jujur Lereng senang melihat Pak Tundra dan Fana bersama lagi. Dan itu membuat Lereng semakin enggan untuk berhubungan dengan bapak dan anak itu. Meski jujur, ada rasa rindu pada Pak Tundra saat bertemu dengannya tadi. Dan yang membuat Lereng bertanya-tanya, apa respon Pak Tundra saat mengetahui putranya menyukai gigolo bekas bapaknya? Atau Fana masih merahasiakan dari bapaknya? Lereng mencoba kembali membaca pesan Fana. Om, kapan bisa bertemu lagi? Dan sampai kapan Om di Jakarta? Lereng pun membalas dan mencoba menghindar dengan halus. Maaf Fana, pagi ini juga Om take off. Ya, Fana pun belum membalas, sudah pasti sedang terlelap. Lereng tak habis pikir dengan kelakuan Fana padanya. Jujur, terkadang Lereng mengingat Fana dulu yang masih lugu. Keduanya sempat bersama dan cukup dekat. Rasa-rasanya Lereng seperti menjadi istri kedua saat di rumah Pak Tundra dan mengemong Fana yang masih kecil. Kini ketika remaja, Fana sudah berubah dan menorehkan luka dan menjadi bumerang bagi Lereng sendiri. Namun Lereng sudah merelakan, dan jika dilihat dari sorot mata Fana ketika melihatnya, ada rasa bersalah dan benar-benar menyesal atas tindakannya. Terkadang ada rasa iba padanya. Mungkin Fana seperti itu karena salah pergaulan dan kurang kasih sayang. Jujur, ada rasa kasihan sesungguhnya. Namun Lereng tak mau rasa ibanya itu berubah menyukai anak kecil itu. Tidak, Lereng tak mau terkecoh. Yang Lereng takutkan, Fana sedang bersandiwara padanya. Di rumah Dera sendiri, pagi ini Dera sedang di kamar dan bersiap berangkat sekolah. Sedangkan Tante Mary menyiapkan masakan untuk Dera. Untung saja semalam Dera memberitahukan jika Fana kembali ke rumahnya. Dera tak mau menunjukkan jika keduanya sedang marahan dan mencoba terlihat akur-akur saja. Ya, Dera yang sudah selesai itu kini berjalan ke ruang makan.
Dan begitu sampai, Fana, seketika Dera terkejut ketika Fana sudah ada di meja makan dan menikmati sarapannya. Morning, sorry ya, gue numpang makan. Emang Simbo gak buatin kamu sarapan? Tanya Dera menggeser kursi dan duduk di sebelah Fana. Pengen aja makan di sini, emang gak boleh? Dera diam mengambil nasi. Nih sayang, sayur beningnya. Makasih Bu. Oh iya, Ibu jadi keluar kota, undangan peresmian rumah sakit. Jadi sayang, untuk beberapa hari ke depan, kamu gak apa-apa kan sendiri? Tenang aja Tante, kan ada Fana, biar Fana yang nemenin Dera. Baguslah, titip Dera ya Van, dia penakut sendirian. Siapa bilang? Udah berani kok. Bohong Tante, di kos aja, lampu harus nyala. Intinya kalian jangan berantem, baik-baik. Iya Bu. Kenapa lu gak nginep di rumah gue aja Der? Enggak ah, rumahku gak ada yang jaga. Aku gak apa-apa kok. Sudah, ayo cepat sarapan biar gak telat. Ya, Dera melototi Fana, namun Fana hanya senyum-senyum saja. Siang hari kemudian, di sekolah Fana. Sore ini Fana bermain basket dengan Iye dan Farhan, sedangkan Jambrong malah nongkrong sama Denim dan yang lain, yang membuat Ye jadi kesal. Ngapain sih si Jambrong gabung lagi sama mereka? Ucap Ye kesal. Biarin aja, mereka kan masih nerima Jambrong daripada kita, terutama ke gue. Sejak kejadian itu, mereka jadi homofobik. Itu si Robi aja, provokatornya. Denim gak gitu. Lagi pula, kenapa dia benci sama gue? Dendam banget komuknya sama gue. Emang gue homo? Bukannya kalian udah pacaran? Kan di bioskop kemarin udah ciuman. Seketika Ye malu pada Farhan. Serius Ye? Wah, gak bisa. Gue jangan sampai ketularan kalian. Gue udah punya ayang Farah. Coy, jangan sampai. Ya udah, kita pulang. Ya, sebelum Fana pulang, Fana kembali mengecek pesan lerengnya. Fana tersenyum meski mengetahui lereng telah kembali ke Bali, karena sesegera mungkin Fana akan menemuinya. Dan di gerbang sendiri, Jambrong masih menunggu Ye keluar. Jambrong sengaja ke gerbang lebih dulu karena ingin mengungkapkan sesuatu pada Denim. Nim, gue mau ngomong berdua sama lo. Ngomong apa? Ya, Denim dan Jambrong pun ngobrol berdua saja, yang membuat Robi dan yang lain penasaran. Ya, keduanya pun mengobrol bersama. Dan saat keduanya mengobrol, motor Fana, Farhan, dan Ye keluar. Fana mengklakson menyapa Denim dan Jambrong, sedangkan Ye melengos begitu saja. Ye, teriak Jambrong, namun Ye terus melaju kencang. Nim, gue paham kok. Gak perlu lo jelasin. Tenang aja, lo tetap anggota. Ngapain cabut? Gak peduli lo mau kayak gimana, itu urusan lo. Dan gue rasa, di semua komunitas pasti ada saja masalah di internal masing-masing. Dan dalam bentuk apapun, yang terpenting adalah ketika lo butuh bantuan, kita ada. Dan ketika kita butuh pasukan, lo harus ada. Siap Nim? Lega gue. Lo emang ketua BES. Gak salah gue milih lo. Santai. Ya sudah, tunggu apa lagi? Kejar dia. Thanks bro. Ya, Jambrong pun langsung ngebut menyusul Ye. Di rumah Ye sendiri, Ye yang baru saja sampai itu kesal. Ye heran, mengapa Jambrong bisa-bisanya masih bersama mereka, padahal Ye ingin ke gubuknya pulang sekolah. Lagi-lagi Ye mencoba tenang, mengambil air dingin di dalam kulkas dan meneguknya. Ye tak boleh terpancing emosi. Jujur, capek berantem mulu sama Jambrong, apalagi Ye dan Jambrong selalu bersama. Ditambah, jujur, Ye mulai terbiasa dengan kelakuan Jambrong yang random itu. Tapi Ye belum ada kepikiran yang aneh-aneh dengan Jambrong. Apa iya Ye harus pasrah menerima Jambrong? Merinding. Mengingat kejadian malam itu saja membuat Ye geli. Tapi tak dapat dipungkiri jika memang Ye mulai nyaman dengan Jambrong. Namun nyaman apa harus pacaran? Ye pusing, rasanya kepalanya mau pecah. Hingga kemudian motor Jambrong datang. Ye seketika berlari masuk ke kamarnya dan brak. Ye, buka pintunya. Males, lo gak usah temenan sama gue lagi kalau masih gabung sama mereka. Ye, justru tadi gue nemuin Denim buat cabut dari geng motor.
Gue jujur, gue suka sama lo. Jadi gue siap nerima resiko kalau gue dikeluarin karena gue homo. Semua itu gue lakuin demi lo. Gak peduli respon lo kayak gimana ke gue tetep lakuin itu. Daripada gue sembunyi-sembunyi dan jadi orang munafik, lebih baik gue jujur apa adanya. Sekalipun mereka ngejauhin gue, gak apa-apa. Asal jangan lo yang jauhin gue. Ye. Iye diam. Gue tahu kok jawaban lo. Gue tahu. Gak perlu dijelasin. Sekali nolak, akan tetap nolak. Sekali gak suka, akan tetap gak suka. Gue gak maksa. Yang gue mau cuma, please, lo jangan marah-marah. Lagi pula, kalau dipikir-pikir, lo ngapain marah-marah? Harusnya lo biasa aja. Mau gue gabung sama geng motor, mau gue deket sama temen di luar geng motor, mau gue deket sama cewek kek, ngapain lo marah? Lo gak berhak marah-marah. Emang lo siapa? Kita cuma temen kan? Gak lebih. Dek. Seketika ia terdiam mematung di belakang pintu kamarnya saat Jambrong meninggalkannya. Di kantor Pak Tundra sendiri, Fana kini datang dan menuju ruangan Pak Tundra. Dan begitu sampai, Fana langsung tersenyum menyapa staf dan juga sekretaris Pak Tundra. Dan tanpa izin langsung nyelonong masuk ke ruangan Pak Tundra. Cekrek. Pak. Fana, sebentar, duduk dulu. Iya, tenang saja. Sekarang gantian, biar aku yang mengurusnya. Jangan khawatirkan itu. Tut. Teleponan sama siapa, Pak? Sama Mary. Dia hanya menitipkan Dera sebentar. Suruh dia menginap di rumah saja, Van. Udah, Pak. Tapi dia gak mau. Biar Fana aja yang nemenin dia. Tenang aja, ada Fana. Ini juga Fana mau jemput dia. Tapi masih ada eskul. Paling bentar lagi pulang. Jadi Fana mampir ke sini dulu. Sekalian Fana mau sedikit-sedikit pengen belajar ngantor. Akhirnya setelah Bapak bujuk sekian lama, kamu mau juga belajar, nak. Daripada kamu ngamen dan motor-motoran gak jelas, lebih baik mulai sekarang kamu fokus bantu Bapak mengurus perusahaan. Pelan-pelan. Asal kamu tahu, anak-anak pebisnis lain sudah mulai sekolah sembari mengurus perusahaan orang tuanya. Jadi Bapak mau, kamu jangan mau kalah. Kamu penerus perusahaan keluarga. Jadi, kalau gak dari sekarang, sampai kapan lagi? Bapak tidak melarang kamu bermain dan bersenang-senang. Silahkan, tapi kamu harus tahu tanggung jawabmu sebagai pewaris utama. Ingat itu. Siapa? Lalu, dari mana Fana harus memulainya? Gampang. Dulu Bapak pernah ngajarin kamu kan? Basic-basic tentang perusahaan kita. Nah, kamu pelajari itu dulu. Nanti Bapak akan kasih tahu step-stepnya. Siapa? Tok-tok. Permisi. Masuk. Dek. Seketika Fana terkejut melihat seorang cowok tampan dengan pakaian necis masuk ke ruangan bapaknya. Tak hanya Fana, Pak Tundra juga terkejut, takut Fana kembali marah padanya. Namun Fana justru terlihat santai dan tersenyum pada Pak Tundra. Tak ada raut marah di wajahnya. Pak, ada tamu. Sebaiknya Fana langsung jemput Dera. Baiklah, nak. Ingat, pelajari semuanya. Siapa? Ya, setelah cipika-cipiki antara kedua anak dan bapak itu, kini Fana pun keluar ruangan. Namun sebelum keluar ruangan, Fana menatap mata cowok itu dengan tatapan tak suka yang membuat cowok itu jadi takut. Duduk. Itu Fana, putraku. Iya, Pak. Sepertinya dia kurang suka padaku. Dengan siapapun yang mendekati bapaknya, pasti dia tidak suka. Iya, Pak, mengerti. Ada apa, Pak? Mengapa mendadak sekali? Bukannya kita keluar besok. Kenapa tiba-tiba sore ini? Sampai aku terpaksa meng-cancel scheduleku dengan gadun-gadunku yang lain untuk malam ini. Tidak ada apa-apa. Bapak hanya mau membatalkan rencana kita keluar besok karena Bapak ada kepentingan. Tapi jangan khawatir. Bapak akan mengganti kerugian kamu 2 kali lipat. Ini, ambillah. Terima kasih sudah menemani Bapak. Aku yang terima kasih. Lalu kapan kita bisa berkencan lagi? Kapan-kapan. Baik, aku tunggu. Kalau begitu, aku langsung pamit. Silakan. Ya, gigolo barunya itu pun pergi meninggalkan ruangannya. Jujur,
Meski Pak Tundra sudah menemukan gigolo baru pengganti lereng, namun belum ada yang bisa menggantikan lereng, baik secara servis maupun secara interaksi dan dalam segi apapun. Lereng masih belum tergantikan, tapi sayang sekali kini Pak Tundra harus mengalah dengan putranya sendiri. Kedengarannya sungguh aneh, merestui seorang anak yang berhubungan dengan gigolo bekas bapaknya. Sangat gila. Andai saja bisa, Pak Tundra akan keras melarang. Kalau perlu, memukul dan menghajar anaknya sendiri. Tapi Pak Tundra tak mampu. Kenyataannya Pak Tundra lelah berseteru dengan putranya. Mungkin ini karma yang harus ia jalani. Dan jika ia menginginkan Fana berubah, maka harus dimulai dari dirinya. Ya, Pak Tundra ingin belajar berubah. Dan beberapa hari ini entah kenapa Pak Tundra selalu kepikiran Mary. Apalagi setelah berdebat di rumahnya malam itu saat Mary membela Fana. Dan mengingatkannya pada almarhum istrinya juga mengingatkannya untuk berubah. Pak Tundra harus bisa melawan dan kembali ke jalan yang lurus. Sampai kapan dia akan terus-terusan seperti ini? Di sekolah Dera sendiri, Fana masih setia menunggu Dera. Sudah hampir setengah jam Fana diam tapi Dera tak juga keluar. Biasanya juga tak sesore ini. Bahkan Fana sudah menanyai teman-teman Dera yang lain dan mengatakan jika Dera masih ada di dalam. Tapi kenapa sampai sesore ini? Fana mulai curiga. Fana berpikir jika Dera sepertinya sengaja menghindar. Dasar boti labil, childish. Tapi sekesel apapun gue sama lo, gue gak bisa lama-lama marah sama lo, Der. Gak tega. Nah, tuh dia anaknya, nongol juga. Van, sorry, aku ada prakarya, mau ngerjain di rumah anak-anak. Mending kamu balik aja deh, ntar malam aja ke rumah ya. Dari tadi kek lupa. Ya udah, gue pulang dulu. Ntar malam gue kesana. Ya, singkat cerita sebelum pulang, Fana mampir dulu ke pom bensin. Dan setelah itu ke Alfa membeli kopi sekaligus menemui Ipung. Dan tak lama kemudian sampai. Namun begitu turun dari motor dan membuka helm, Fana tak sengaja melihat Dera baru saja keluar dari Indomaret yang ada di sebelah Alfa. Seketika Fana langsung masuk ke Alfa dan ngintip Dera yang hendak boncengan itu. Sialan, gue dibohongi. Berani-beraninya ngibulin gue. Emang boti centil, genit. Gitu sok-sokan HTS-HTSan segala. LDR-LDRan, bullshit. Makan tuh HTS. Gue fotoin lo pada. Gue bilangin kawah baru tahu rasa lo. Van, ngapain? Sama siapa? Sendiri Bang Ipung. Yang lain mana? Kacau. Sumpah, udah gak kompak lagi. Gak solid. Santai dulu, ngopi dulu. Iya bang, palm sugar ya. Siap. By the way, gimana Om Lereng? Doain ya bang. Semoga gue bisa dapetin dia dan merubah dia jadi lebih baik. Gue support niat baik lo. Cuman gue cuma pesen, jangan menaruh harapan terlalu tinggi dengan orang seperti dia. Gue paham kok. Thanks bang. Di rumah Dera. Ya, di rumah Dera sendiri, Dera baru saja pulang dan Lahar pun langsung pamit. Thanks ya Der, udah mau gue ajak ke opening store anak-anak, soalnya mereka pada nanyain lo. Lama banget gak ketemu. Sama-sama, tapi cewek kamu gak marah kan? Enggak kok, dia kan gak tahu hubungan kita dulu. Dan gue seneng banget lo udah gak marah sama gue. Jujur, gue masih pengen berteman baik sama lo. Dan gue tadi lupa nanya, lo sendiri, cowok lo yang namanya Fana itu emang gak marah lo jalan sama gue? Ya marah lah. Fana, seketika baik Dera maupun Lahar terkejut saat Fana gak ada angin, gak ada hujan, bagai makhluk halus tiba-tiba muncul dari balik tanaman bunga-bunga Tante Mary di balik gerbang. Padahal motornya gak ada. Sorry bro, tadi gue cuma minjem dia buat ngehadirin store teman kita aja kok. Itu aja, gak lebih. Gue cuma minjem sebentar. Dan gue kembalikan dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Yakin cuma minjem? Gak lo pakai kan? Fana? Bercanda. Santai bro, gue guyon kok. Gue tahu itu. Thanks. Ucap Lahar lega. Tapi perlu gue ingetin,
Duit aja dipinjem bisa nggak balik, apalagi cowok orang. Jadi lain kali jangan dibiasakan pinjem cowok orang, apalagi tanpa seizin pemiliknya. Ucap Fana tersenyum sinis. Tenang saja, ini yang terakhir gue pinjem Dera. Next, kalau gue butuh Dera, gue akan ajak sekalian pemiliknya. Oke, baguslah. Der, gue balik ya. Iya, Van, yuk hati-hati bro. Dan begitu Lahar pergi, Dera yang kesal itu masuk rumah meninggalkan Fana. Dan Fana mengikuti Dera masuk. Der, kamu apa-apaan sih ngaku-ngaku cowokku sama dia? Tapi kenyataannya kamu lebih milih Mas Lereng daripada aku. Tapi giliran aku jalan sama Lahar, kamu posesif. Mau kamu apa? Iya, tapi harusnya lu hargai kau. Belum saja menjawab, motor Fana yang dipinjam Farhan datang. Farhan? Gue ngajak dia nginep sini nemenin lo. Tadinya mau ngajak Iye sama Jambrong, tapi keduanya sama-sama gak bisa. Maksud gue biar rame, gak masalah kan? Justru lebih rame lebih baik. Aku malas berdua sama kamu. Ingat ya, urusan kita belum selesai. Van, dagang nasgurnya di depan tutup. Gimana? Ya elah, apa aja dah. Lo gak bilang tadi bego. Mobil siapa tuh? Seketika ketiganya keluar. Om Tundra, sapa Dera saat melihat Pak Tundra keluar dari mobilnya dengan membawa bungkusan. Anak-anak, pasti kalian belum makan. Om bawa makanan banyak. Fana, bantu bapak. Iya pak. Wah, kebetulan om. Baru aja mau cari makan, ucap Farhan senang. Ketiganya pun membawa banyak makanan dan minuman. Lalu membawa masuk, kemudian keempatnya kini duduk bersama di ruang keluarga dan duduk lesehan di depan TV. Bentar, Dera mandi dulu om. Silakan. Om, Farhan minum ya om. Silakan. Bapak baru pulang. Iya, dan sengaja ke sini. Mumpung kamu di sini, Bapak ingin sekalian mengajarimu pekerjaan. Boleh pak, Fana siap. Mampus lo, kali ini lo gak bisa main game. Gue mau main game sama Dera, ucap Farhan mengejek. Namun Fana hanya tersenyum. Lalu Pak Tundra membuka laptopnya dan Pak Tundra pun mengajari Fana. Tak lama kemudian Dera kembali dan bergabung. I'm coming, ayo serbu. Wah, aku mau burger om. Ayo, silakan. Tapi sebelumnya, om minta foto dulu ya. Mau om kirimkan ke ibumu. Iya om. 3, 2, 1. Malam hari kemudian, Jambrong yang sedang galau itu kini memutuskan pergi ke gubuk sendirian untuk menenangkan diri. Dengan membawa tas berisi kopi sasetan dan lainnya, Jambrong berangkat. Jujur sebelumnya Jambrong berniat ngajak Iye, namun urung karena situasi tidak mendukung. Ya, motor Jambrong pun akhirnya sampai, dan begitu Jambrong masuk dan menyalakan lampu, seketika Jambrong terkejut saat melihat sudah ada spring bed baru yang masih terbungkus plastik dan berwarna hijau yang merupakan kesukaan Ye itu. Bahkan warna hijaunya selaras dengan cat gubuknya. Siapa lagi kalau bukan Ye? Karena sebelumnya Jambrong mengungkapkan jika Jambrong masih ngumpulin uang untuk membeli ranjang yang reot dan ambrol gara-gara ulah keduanya malam itu. Seketika Jambrong langsung menelpon Ye. Namun Ye tak mau mengangkatnya hingga kemudian suara motor tiba-tiba saja datang. Jambrong pun berlari keluar gubuk. Ye, lo gak marah? Lo udah percaya kan? Gue gak peduli apa kata mereka. Dan lo yang beliin spring bed itu. Duh, bacot lo udah kayak wartawan aja. Atu-atu nanya. Bingung gue jawabnya mulai dari mana. Gak ada kopi apa? Ucap Ye masuk dan Jambrong mengikutinya. Ada, mau kopi apa? Gue bikinin. Ada mie instan juga. Mau gue buatin? Ada snack juga nih. Kopi susu ya? Oke, bentar ya. Ya, Jambrong pun terlihat semangat. Seperti tuan rumah yang kedatangan tamu istimewa saja. Entah kenapa melihat Jambrong yang selalu excited dan selalu bersikap senang setiap bersamanya itu belum ia temukan pada orang lain. Ia tersenyum, gak kebayang jika Jambrong bersikap sereaktif itu pada orang lain. Sungguh langka. Ye baru menyadari jika Ye tak mau kehilangan teman tulus seperti Jambrong. Bahkan tulusnya sampai kebablasan homo. Nih Ye, kopinya. Thanks. Seruput. Ya, keduanya pun ngopi bareng.
Ye, emang lu ada duit? Kebetulan nyokap gue baru kirim duit dan ngasih lebih. Jadi kebetulan sisa duit gue bulan kemarin masih ada. Jadi gue beliin deh. Makasih ya. Santai. Ah, gue juga punya sesuatu buat lo. Apaan tuh? Nih. Set. Wah, tahu aja lo skincare gue. Iya, pas gue ke mall, gue gak sengaja nemu stand skincare. Ada skincare cowok. Pas gue lihat, itu kan pelembab yang biasa lo pakai, yang bikin pipi lo selalu wangi dan suka gue endus-endusin. Jadi karena pas ada promo, juga karena inget lo, jadinya gue beli deh. Tapi ini sepaket, bukan pelembab doang. Facial foam, moisturizer, ada toner, micellar water, serum sama sunscreen. Sepromo-promonya tetap mahal tahu. Ah, gak sampai jual tanah nyokap kok. Jangan lihat harganya, lihat niatnya. Lo bener-bener suka sama gue ya, Brong? Suka banget. Kalau gitu bisa lo bantu gue pakai ini skincare. Gue nggak pernah skincarean, tapi buat lo gue coba. Ya udah, bentar, gue mau ke kamar mandi dulu ya, bersihin muka pakai facial foam. Ya, Jambrong merasa senang, gak ketulungan dan deg-degan. Sini, duduk deket gue, perintah Iye saat kembali. Ya, Jambrong pun duduk di samping Iye dan berhadapan. Caranya gimana, Ye? Jadi step-stepnya, karena gue udah cuci muka, jadi gue gak perlu bersihin muka pakai micellar water. Langsung aja pakai toner. Nih, pakai tisu. Lo tap-tapin ke muka gue pelan-pelan ya. Siap. Gini, Ye. Ya. Wangi, Ye. Terus step kedua, pakai serum. Ini gimana makainya, Ye? Kayak botol suntik. Emang diteken, ntar keluarin sebesar biji jagung aja. Terus ditetesin di muka gue, di jidat dan kedua pipi aja. Terus ratain pakai tangan. Oke. Set, 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 set. Wih, licin-licin gimana gitu, Ye? Serumnya dingin ya? Emang. Gue gak nyangka cowok juga butuh perawatan. Iyalah, bukan berarti homo ya. Jambrong hanya tersenyum. Nah, step 3, pelembab yang lo tahu yang biasa gue pakai, tapi krim malam. Dan gak usah pakai moisturizer sama sunscreen karena ini malam. Oke, nih olesin ke muka gue. Ya, Jambrong pun membuka krim malam. Aroma harum ketika tutup krim itu terbuka begitu menenangkan dan identik dengan aroma pipi Ye yang candu yang selalu membuat Jambrong klepek-klepek. Jambrong mengoleskan pelembab di wajah Ye. Ye mulai terpejam menikmati jari jemari Jambrong yang perlahan mengelus permukaan wajah Ye, mulai dari kening, kedua pipi, dagu dan hidung. Dan begitu krim itu sudah merata, jari tengah Jambrong berhenti di bibir bawah Iye dan mengelusnya yang membuat mata Iye terbuka. Dan Jambrong mencium pipi kiri Iye sembari mengelus bibir bawah. Anehnya kali ini Iye tak melawan dan matanya malah terpejam lagi. Ciuman Jambrong berganti di pipi kanan Iye menikmati keharumannya. Awalnya ciuman itu memang di pipi, namun lambat laun merambat ke mata kanan dan kiri, lalu ke hidung hingga kemudian kini berhenti di bibir Ye yang membuat Ye menyingkirkan skincare-nya dan memeluk Jambrong erat-erat yang membuat Jambrong semakin bersemangat. Brong, ucap Ye saat Jambrong tiba-tiba melepas ciumannya, lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke ranjang, menyobek plastik spring bed yang masih terbungkus yang membuat Ye panik. Kemudian Jambrong kembali menghampiri Ye, membopongnya dan melemparnya ke spring bed. Malam ini gue mau unboxing spring bed baru dan unboxing lo, Ye. Brong, tunggu. Gue takut. Malam itu belum masuk aja udah sakit. Gue pelan dan kita harus kerjasama biar lo sama-sama enak. Percaya sama gue. Tapi Brong, lagi-lagi Jambrong mengecup bibir Ye, melucuti pakaian Ye dan pakaiannya, mengelus tubuh Ye. Ye menggelinjang saat tangan Jambrong
memainkan pentilnya, lalu membungkuk dan slup, menghisap milik Iye. Jika sudah seperti ini, Iye pasrah, bahkan menekan kepala Jambrong lebih dalam. Enak Brong, lebih dalam lagi Brong. Gila, baru kali ini gue ngerasain sesuatu yang seenak ini. Gue gak kuat Brong. Minggir. Kena muka lo Brong. Sorry. It's okay. Ini skincare gue. Bagi gue, ini skincare lebih mahal daripada skincare lo. Karena gue bayarnya pakai hati dan pengorbanan, ucap Jambrong sembari mengoleskan cairan Ye ke wajahnya tanpa jijik. Brong, sekarang giliran gue. Slup. Gelim Brong. Jambrong meriming lubang matahari Ye dan mencoba membuka bibir lubang itu dengan ujung lidahnya. Dan lubang itu terlihat bergerak-gerak dan berdenyut-denyut. Dan begitu terlihat basah, Jambrong mengarahkan miliknya. Oh, sakit Brong. Pelan. Ini pelan. Lo yang rileks ya Ye. Gue yakin lo bisa kok. Sakit. Batalin aja deh. Kapan-kapan aja pakai kondom. Pakai pelumas bego. Tunggu sebentar. Ya, Jambrong pun turun dari ranjang, lalu mengambil skincare tadi, membuka botol moisturizer, mencoleknya, dan mengoleskannya ke lubang Iye. Gila lo. Slip. Masukkan jari gue. Slip. Jari 2 Ye. Sempit banget. Cukup Brong. Aduh, susah jari 3. Langsung aja punya gue. Buka Ye. Ini kepalanya udah masuk. Please Ye, demi gue, ucap Jambrong memohon sembari menekan bibir lubang Ye yang terlihat tertarik maju mundur saking rapatnya. Bahkan Jambrong terus berusaha mendorong dan menekan kepala itu hingga saat tangan Ye menggenggam botol moisturizer itu. Slip. Wah, masuk Ye. Sakit. Aduh. Shh. Gue diemin dulu ya. Oke. Gue gak egois. Gue mau lo nyaman dulu. Tahan Ye. Lo rasain bener-bener. Tarik nafas. Gerakin pelan-pelan. Nah, gitu Ye. Enak Ye. Semakin lo gerakin, semakin gue gak tahan. Tapi gue harus nahan. Aduh, duh. Ye, sumpah gue happy banget Ye malam ini. Happy banget. Brong, dorong. Lo yakin? Tapi pelan ya. Oke. Ya, Ye pun lambat laun mulai pro. Jambrong tak berani main kasar dan main slow, bener-bener gentle, sampai membuat Iye yang awalnya meringis kesakitan kini jadi meringis kenikmatan. Jambrong terus menggenjot sembari mengendus pipi wangi Iye. Lalu tiba-tiba sembari berbisik, Ye, please jadi cowok gue ya. Bool gue udah lo jebol. Lo masih nanya gue mau apa enggak jadi cowok lo. Biar lebih yakin. Iya, gue mau. Tapi kalau anak-anak tahu gimana? Bodoh amat, yang jalanin kita berdua. Lo gimana? Malu? Malu sih enggak, tapi gak usah rame-rame ya. Diem-diem aja. Oke sayang. Gede banget Bro. Enak kan? No comment. Dari mukanya aja ketahuan kok jawabannya. Sedap. Tapi kok rasa lubang lo agak aneh ya Ye? Aneh apanya? Kalau lubang Om Lereng anget, punya lo kok awalnya dingin, lama-lama panas, kayak pakai balsem lama-lama cekit-cekit, kayak agak gatal. Bego, itu efek moisturizer. Masa yang harusnya buat muka lo pakai buat bool? Panas gak tuh? Cekit-cekit dikit gak ngaruh, yang penting bisa jebol. Yes, ranjang baru, pacar baru. Ye, gue mau keluar. Makin panas, makin geli. Sorry ya Ye, gue kencengin dikit. Lo tahan ya, dikit kok. Sakit Bro, teriak Iye sembari mencengkrami kepala ranjang yang masih terbungkus plastik hingga kemudian aduh. Plastik itu pun robek
Jambrong mengecup pipi Ye dan memeluknya dengan gemas. Ye, thanks banget ya, lo mau sama gue. Iya, tapi ada syaratnya. Apa? Next, gantian ya. Oh, gue nggak pernah, Ye. Ya gue juga sama nggak pernah. Tapi ya udah kalau nggak mau. Oke. Tapi gue butuh waktu ya. Oke, gak masalah. Thanks ya, Ye. Gue gak akan lupain malam ini. Sama. Buatin gue mie goreng dong. Laper nih. Siap, laksanakan. Gue ke toilet dulu ya. Oke. Ya, Jambrong pun dengan semangat membuatkan mie goreng untuk keduanya. Dan tak lama kemudian, ia kembali. Nih, mie-nya. Buset, telurnya banyak banget. Biar kuat begadang, lembur sampai pagi. Itu masih permulaan. Masih banyak gaya yang belum dicoba. Gila, kalau gue gak bisa jalan, gimana besok sekolah? Bolos lah sekali-kali. Kalau biasanya kita bolos motoran, kali ini kita bolos pacaran. Deal? Deal. Cheers. Ting. Ya, keduanya pun menghabiskan malam bersama.